Shalom, perkenalkan nama saya Mersinda Stefania Sailentuera dari program studi ilmu keperawatan dengan NIM 2114201034. Pada kesempatan ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah agama dengan dosen pengampu Dr. Pendeta Yesi Jacob SPD MPD, saya membuat video tentang keselamatan menurut Alkitab. Pengertian keselamatan. Kata umum dari keselamatan merupakan keadaan seseorang atau perihal mengenai kesejahteraan, baik itu keluarga, sahabat, bahkan keselamatan secara pribadi. Keselamatan mencakup kesehatan dan kemakmuran atau bebas dari bahaya penyakit. Keselamatan menurut Alkitab. Dalam Alkitab, keselamatan tidak bisa diterjemahkan hanya mutlak bersifat partikularistik. Di dalam Alkitab sendiri jelas bahwa keselamatan juga mengandung makna universalistik. Keselamatan dalam Perjanjian Lama. Keselamatan dalam Perjanjian Lama diperoleh dengan melaksanakan Allah. Namun ini merupakan pernyataan yang keliru, karena sebagian besar rujukan keselamatan menunjuk pada keselamatan sementara, dari musuh, dari kematian, fisik, dan berbagai macam masalah. Keselamatan dalam Perjanjian Baru. Di dalam Perjanjian Baru, keselamatan tidak berlaku bagi orang dewasa saja, melainkan anak-anak juga berhak untuk memperoleh keselamatan. Sambil anak-anak belajar tentang Yesus, hidup, kematian, dan kebangkitannya, anak-anak belajar menyambut kasih Allah. Keselamatan dalam Injil Sinoptik. Kata keselamatan hanya diucapkan sekali oleh Yesus dalam Lukas 19 ayat 9. Ayat ini mengacu kepada Yesus secara pribadi sebagai makna keselamatan yang memberikan pengampunan kepada Sakeus, atau kepada sesuatu yang nyata oleh perubahan tindakan yang dilakukan oleh pemungut cukai tersebut. Keselamatan menurut agama-agama lain. Yang pertama, menurut agama Islam. Keselamatan berarti pahala atau hukuman yang diberikan oleh Allah. Allah menentukan keselamatan manusia dengan pilihnya sesuai dengan sikapnya terhadap Allah dan perintah-perintahnya. Yang kedua, kepercayaan agama Hindu. Keselamatan merupakan pengetahuan tentang Brahma sebagai syarat dalam memperoleh keselamatan tersebut. Yang ketiga, keselamatan dalam Buddha adalah kondisi di mana seseorang sudah mencapai kondisi taka dan kemelekatan atau yang disebut Nibbana. Yang keempat, kepercayaan agama Konghucu. Keselamatan merupakan pengabdian atau penghormatan terhadap orang yang tua, hidup beramal, dan banyak berbuat baik. Yang kelima, keselamatan dalam agama Katolik. Dalam Katolik, sakramen baptis adalah mutlak untuk keselamatan. Bahkan dikatakan bahwa gereja tidak tahu cara lain selain baptisan yang membuat orang dapat masuk ke kehidupan kekal di surga, yaitu baptisan air, baptisan rindu, dan baptis darah. Di akhir video ini saya mempromosikan kampus tempat saya kuliah, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Buat teman-teman yang setelah lulus SMK atau SMA yang bingung mau kuliah di mana, saya merekomendasikan untuk bergabung dengan Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di Universitas Pembangunan Indonesia Manado di dalamnya terdapat beberapa fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Ilmu Politik, dan Sastra. Ayo bergabung dan daftarkan diri teman-teman di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.